selamat pagi, selamat beribadah pada hari Minggu tanggal 28 Juni pada pagi hari ini. Ya, saya mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan bila mana kita masih boleh diberikan kemurahan untuk beribadah, dan baik yang di Semarang, yang di Desa Prospek Prodadi, dan di rumah masing-masing, biarlah kita mau sehati untuk kita memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau nyanyikan pujian dalam buku Nyanyian nomor 336, Menikmati Kasih. Wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah berhadapan dengan-Mu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Nanti untuk doa pembukaan saya mohon untuk Bapak Sarjono doa pembukaan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, di mana pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan beribadah kepada Engkau kembali. Sekalipun Tuhan, haleluya, yang masih ditandai dengan Tuhan, haleluya, ibadah online ini Tuhan. Namun kami bersyukur untuk kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan persiapkan kami seluruh jemaat-Mu, baik di Semarang, di desa Tuhan, bahkan dimanapun jemaat berada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan memimpin kami, biarlah kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Mulai kami beribadah dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan sungguh-sungguh beribadah Engkau dalam kehidupan kami, boleh sungguh-sungguh merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Urapi kami, seluruh jemaat-Mu yang ada, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Baiklah, kita mau bersiapkan hati kita untuk menyambut hadirat Tuhan. Kita mau sambung pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 355, Sungguh Indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Namamu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Puji nama Tuhan, biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan pujian dari grup jemaat. Dan setelah pujian dari grup jemaat nanti waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya akan bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, Ku Cari Wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya
sembah Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang di Semarang maupun yang di Desa Sedah Gudan, Kecamatan Wangharjo. Terimalah salam hormat kami, Shalom, kiranya berkat anugerah Allah turun atas saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena masih ada kesempatan buat kita mencari hadirat Tuhan, mendengar firman-Nya pada hari ini. Dan seperti yang tersurat pada hari ini, kalau kau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Sebab itu mari kita mohon kemurahan Tuhan, supaya hati kita dilembutkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bagaikan tanah yang gembur, menerima benih firman Tuhan, tidak mati, tidak bantut, tetapi kita bisa tumbuh. Kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami hamba-hambamu dapat kesempatan untuk menaburkan firman-Mu, menanam, menyiram, tetapi Engkau yang akan menumbuhkan. Sebab itu pada pagi hari ini kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, garap hati kami, Roh-Mu yang kudus, membuat hati kami dilembutkan, kondusif untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Roh jahat, roh najis, yang coba untuk mengalihkan perhatian kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hadir, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Segala puji bagi Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan membacakan bagi saudara di dalam surat 2 Timotius atau surat Timotius yang kedua, pasal 3, ayat 1 dan seterusnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka akan yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan, saudara. Seperti judul dalam perikop ini ditulis, keadaan manusia pada akhir zaman. Dan kita setuju semua bahwa saat-saat ini adalah merupakan bagian dari akhir zaman itu, walaupun belum ujungnya, saudara. Nah, keadaan yang akhir zaman ini Paulus
di dalam urapan Roh Kudus menyatakan, atau dengan kalimat lain, dia bernubuat bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Waktu Paulus mengucapkan atau menulis surat ini, itu kira-kira ya tahun 60-70 abad pertama. Jadi kalau kita bandingkan sekarang itu kira-kira sudah hampir 2000 tahun. Saudara, waktu itu Paulus mengatakan nanti pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Walaupun pada waktu Paulus hidup juga sudah ada masa yang sukar, terutama untuk gereja Tuhan. Tetapi rupanya di hari-hari yang terakhir atau pada akhir zaman ini, kesukaran akan makin bertambah-tambah. Saudara-saudara, ya pada tahun ini atau dimulai pada Januari yang lalu, khususnya kita di Indonesia mengalami satu masa yang sukar, yang diakibatkan karena COVID-19. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat kesukaran yang terjadi bukan hanya karena faktor virus itu, saudara. Ada unsur-unsur yang lebih esensial, lebih substansif daripada itu, saudara. Yaitu Paulus kutip banyak tadi ya, tetapi dua hal saja saya ingin sampaikan saudara pada hari ini, yaitu bahwa gejala atau faktor-faktor yang menyebabkan kesukaran terjadi adalah karena manusia akan mengasihi diri sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Saudara-saudara, dan ada tadi itu akibat-akibat daripada itu, orang mulai membual, sombong, memberontak, tidak taat kepada orang tua, dan mengabaikan ibadah, agama, dan seterusnya, saudara. Tapi itu merupakan satu dampak. Tetapi yang menjadi esensi adalah manusia tidak dapat mengasihi orang lain. Mengasihi tetapi dirinya sendiri, kepentingan sendiri. Kemudian menjadi hamba uang. Artinya apa? Uang menjadi faktor yang sangat dominan di hari-hari yang terakhir ini. Sebab itu bagaimana saudara kita mau menghadapi masa yang sukar ini, maka mari kita akan melihat firman Tuhan atau kita akan mencari solusi, bukan nasihat-nasihat atau pandangan-pandangan manusia yang berbeda-beda dan bermacam-macam, saudara, tetapi bagaimana kita akan melihat firman Tuhan. Nah, tadi saya ingin mengulangi bahwa Paulus berkata, Roh berkata dengan nyata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar begitu rupa, saudaraku, sehingga kesukaran itu tidak makin berkurang, tetapi rasanya makin bertambah. Kalau saudara kesukaran yang saat ini dialami, saudara-saudara dari berita, informasi, dari TV, maka faktor virus corona ini kelihatannya sampai pada hari ini belum ada tanda-tanda berkurang. Walaupun dikatakan sudah mulai kuning dan sebagainya, tetapi masih tanda tanya besar. Kapan menjadi hijau? Belum ada. Jadi kelihatannya penularan ya, kalau dikatakan masih tetap begitu, bahkan ada peningkatan beberapa daerah. Saudara, dan kita melihat suatu fakta kenyataan bahwa kesukaran tidak makin bertambah dewasa ini, makin bertambah ya, makin bertambah baik atau bertambah
jahat, dan sebagainya, saudara. Sebab itu mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita mencari jawaban dari firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menyikapi, menghadapi kesukaran itu. Sebab kesukaran itu tidak boleh atau tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita elakkan, tetapi harus kita hadapi, saudara. Kita akan berada di situ dan kita akan melewatinya. Seperti istilah yang digunakan pemerintah sekarang, kita tidak akan bisa mengatasi COVID-19 ini, tidak memusuhi, tetapi kita berdamai. Berdamai dalam arti kita beradaptasi. Bagaimana kita menyikapinya dengan kebijakan, dengan kiat-kiat yang kita alami. Antara lain, pemerintah mengatakan mari kita hidup bersih, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, jaga kesehatan, dan sebagainya. Nah, saya kira menghadapi kesukaran yang terjadi, tidak mungkin kita akan dapat menghilangkan, melenyapkan kesukaran. Akan makin bertambah dan makin bertambah. Sebab itu yang diperlukan kita mempunyai suatu sikap bagaimana kita menghadapi kesukaran. Unsurnya tadi saya katakan ada dua. Pertama, kasih mulai hilang. Ya, orang mulai mengasihi diri sendiri, itu unsur pertama. Unsur kedua, orang menjadi hamba uang. Saudara-saudara, orang semua sekarang memperhitungkan semua dengan uang. Sampai dalam kitab nabi-nabi juga disebutkan, sampai di dalam rumah Tuhan atau di dalam dunia keagamaan itu faktor keuangan ini pegang peranan. Nabi Yeremia mengatakan nabinya, imamnya, tokoh-tokohnya, semua terpengaruh dengan uang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dua hal ini yang kita akan menyikapi, di samping memang kita perlu waspada dengan faktor-faktor lainnya, saudaraku ya. Puji Tuhan. Untuk itu saya ingin mengajak saudara untuk membaca referensi di dalam Alkitab, dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, demikian bunyinya, saudaraku. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini identik dengan akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhirnya ujung dari akhir zaman itu sudah mendekati. Itu dikatakan Petrus, yaitu kira-kira pada tahun 560-an Masehi atau abad pertama. Sekarang sudah abad yang ke-21. Kalau waktu itu dikatakan sudah dekat, ini pasti makin lebih dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu, ya, karena sudah dekat itu, dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini sikap yang paling dominan yang harus kita lakukan. Menghadapi kesukaran yang pertama kita menguasai diri, menjadi tenang, dan kita bisa berdoa. Saudaraku. Tadi di dalam 2 Timotius dikatakan orang tidak bisa menahan diri, tidak menguasai nafsu, dan mereka memburu emosi dan sebagainya dan sebagainya. Kita menguasai diri
supaya bisa tenang, saudara. Ya, menghadapi kesukaran, menghadapi pencobaan, itu perlu hati yang tenang. Kalau kita tidak tenang, kita bisa sembrono, bisa mengambil tindakan-tindakan yang membahayakan. Ya, tenang. Dan supaya tenang apa? Kita berdoa. Bahkan ya, supaya kamu tenang dan bisa berdoa. Raja Daud itu, saudara, dalam pengalaman hidupnya tidak pernah sepi dari kesukaran. Mulai dari dia muda, masih remaja, waktu dia menjadi penggembala, dia sudah menghadapi kesukaran, menghadapi binatang buas, waktu menggembalakan domba, kambing, domba, menghadapi serigala, menghadapi beruang, singa. Itu kesukaran, tetapi Daud menghadapinya dengan tenang, saudara. Dengan tenang. Dan berikutnya tidak makin mereda, makin meningkat menghadapi Goliat. Jelas Goliat itu raksasa yang besar. Dikalahkan karena dia tenang. Waktu Goliat memprovokasi, oh kamu anjing, kamu anggap saya apa, kok hadapi dengan tongkat. Hatinya tidak kemeropok, tidak apa-apa, kamu datang dengan pedang, dengan lembing, aku datang dalam nama Tuhan yang kamu hina. Kemudian dia mengayunkan pengali-alinya, sebuah batu kali yang kecil, kena kepada dahinya Goliat dan tergelimpang. Belum selesai, maka waktu sikap daripada ibu-ibu Israel berkata, oh bagus, puji Tuhan. Bapak Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Pak Daud mengalahkan puluh-puluh ribu. Wah, ini nyanyian pujian daripada kaum wanita ini tidak membuat damai sejahtera. Sebaliknya membuat Saul menjadi dengki, menjadi iri, cemburu, dan mulai saat itu, saudaraku, Saul memusuhi Daud sampai akhir hidup, saudaraku. Dan Daud dikejar-kejar, dikatakan seperti anjing dikejar-kejar, sampai Daud lari ke gua Adulam, ke mana-mana, ke padang gurun, saudara. Tetapi Daud tulis di dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya datang keselamatanku. Ya, dan dia akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Saudara, ini sikap ibadah, sikap rohani bagaimana kita kepada Tuhan. Kita bisa menguasai diri, jangan terbawa kepada kesibukan-kesibukan yang luar biasa, atau kita ngongso dan sebagainya, ngoyo bahasa Jawanya, ya, sehingga kita tidak sempat untuk datang kepada Tuhan. Ini pertama. Tetapi mari sikap yang kedua di dalam 1 Petrus 4 ini ayat yang ke-8 sekarang. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, menjadi tenang, berdoa, itu sikap pribadi kita di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan sikap saudara-saudara kita? Menguasai diri, tenang, berdoa itu adalah sikap kita kepada Tuhan, vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan horizontal? Apa cukup kita berdoa, berpuasa, rajin ke gereja, tetapi kita tidak peduli dengan orang sekitar kita? Nah, ini Petrus berkata, yang terutama
Maksudnya terutama dalam pergaulan kita, dalam kita berkomunitas, bermasyarakat, dikati kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, tadi unsur kesukaran pada zaman akhir ini adalah orang mengasihi dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus dalam khotbah nubuatan, dalam Injil Matius 24 dikatakan, nanti karena kesukaran bertambah-tambah, dosa bertambah-tambah, maka kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Kalau dalam bahasa Indonesia, tawar. Dalam gereja pun kasih itu mulai tidak terasa, saudaraku. Ya, mulai tawar hati. Tegur menegur sudah mulai kurang. Apalagi sekarang malah dikasih tahu enggak usah salaman, enggak usah bertatap muka. Ketemu ya, wah ini tambah lagi, saudara. Tetapi bagi anak Tuhan dikatakan, kasihilah seorang akan yang dengan bersungguh-sungguh. Ya, walaupun dikatakan kasih itu mulai tawar, kasih mulai tapi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti, oh ya wes betul kok begitu. Tidak, saudaraku. Kita harus mengerjakan kasih. Sebab apa? Kasih itu menutupi dosa. Kasih itu menutupi dosa yang banyak. Saudaraku, ini teladan Tuhan Yesus. Dosa kita seperti apa? Waktu masih saya sekolah minggu diajarkan satu nyanyian begini. Dosaku tinggi seperti gunung, semua hilang dalam darahnya. Dia tulis namaku dalam surga sungguh, buat terima rumah dan mahkota. Puji nama Tuhan, saya amat girang, sekarang saya sudah bebas. Nah, saudara, dosa kita itu tinggi seperti gunung. Yang kelihatan sekali hanya puncaknya, dasarnya lebih banyak. Tetapi kasih Tuhan dibuktikan dengan mau menanggung di atas salib di Golgota. Menggenapi seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan berhidup yang kekal. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa itu maut, kematian. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima kasih-Nya, kita menerima hidup yang kekal. Jago, bab itu kasih itu menutup dosa yang banyak. Ya, dosa yang hitam, pekat, merah, kermisi, hanya tertutup, terhapus hanya oleh karena kasih. Nah, itu di dalam kehidupan kita berjemaat, berkomunitas, bermasyarakat, perlu kasih. Karena apa? Dosa bertambah-tambah. Kalau kita mengingat dosa orang, menyimpan kesalahan orang, dendam, wah makin parah, saudara. Tetapi kalau kita bisa mengampuni, dosa itu tertutup. Tertutup. Umpama luka itu tidak dibuat mengangah begitu, tetapi dibebat. Seperti orang Samaria yang baik hati itu, menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, ya, lukanya dibebat, dikasih anggur, minyak, kemudian dibebat, kemudian dibawa ke rumah penumpangan. Itu kasih, saudara. Tuhan mengajar kepada orang Farisi itu, pada ahli Taurat itu, siapa yang menaruh kasih di antara tiga orang itu? Imam, orang Lewi, orang Samaria. Oh ya orang Samaria. Nah sebetulnya Tuhan ingin menggambarkan orang Samaria itulah pribadinya dia Tuhan Yesus. Itulah saya, Tuhan mengatakan. Aku mengorbankan diri, menumpahkan darah, ya, untuk supaya kamu diselamatkan dari penyamun begal itu. Kasih, saudara. Nah, Petrus berkata, bagaimana kita bisa menutup kesalahan orang, bisa mengampuni saudara kita yang bersalah, yang hampir setiap kali terjadi,
Kasih itu menutupi dosa yang banyak. Dalam Amsal sama juga ditulis bahwa kasih itu menutupi kesalahan. Puji Tuhan. Ini yang perlu kita ini. Nah, mari sekarang kita akan cari referensi lagi, yaitu di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13, ayat 1. Nasihat dan doa selamat. Ayat 1 dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu dalam bahasa yang lain sebutan Philadelphia. Ya, Saudara. Ini yang perlu. Tadi di atas saya sampaikan bahwa di dalam jemaat, di dalam gereja, kasih ini pun mulai dingin, tidak hangat. Ketemu orang, oh ya biasa saja, selamat pagi. Tetapi tidak kurang akrab, tidak semana, dan sebagainya. Nah, kasih ini yang perlu kita pulihkan kembali. Nah, kasih persaudaraan itu maksudnya. Kasih kita sesama anak Tuhan, saling menyapa, saling menegur, bahkan mengampuni. Nah, ini yang harus kita pelihara. Kata dipelihara itu berarti sudah ada. Kasih itu sudah ada, tapi seringkali menjadi tawar karena kita kurang mengekspresikan begitu. Ya, dan Paulus ingatkan kepada orang-orang Kristen Ibrani yang mengalami banyak penderitaan ya waktu itu, dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ini kasih Philadelphia namanya. Dan di dalam Wahyu pasal 3 itu ada satu jemaat. Jemaat Philadelphia. Karena apa? Di sana ada kasih. Dan kasih itu dinyatakan juga mentaati firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan melindungi dari pencobaan yang akan menimpa bumi ini. Oh puji Tuhan, kasih saudaraku. Paulus katakan di dalam Korintus, kita mungkin bisa bernubuat, bahasa roh dengan berbahasa lain, tapi tidak punya kasih itu tidak ada gunanya, tidak ada arti. Kita mungkin bisa memberi, berkorban, tetapi tanpa kasih juga korban kita itu seperti kurang berfaedah. Saudara-saudara. Nah, kasih itu apa? Kasih itu memaafkan. Kasih itu tahan nafsu, kasih itu tidak menyimpan kesalahan, dan seterusnya. 1 Korintus 13, ayat 4 sampai ayat 7. Nah, dalam ayat 13 Paulus mengatakan, sekarang ini dalam menghadapi kedatangan Tuhan, ada 3 perkara penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiga ini, kasih yang paling besar. Sebab apa? Iman tidak kita perlukan lagi nanti waktu kita sudah berada di surga. Pengharapan juga tidak lagi kalau kita sudah mencapai hidup kekal. Tapi kasih tetap sampai dalam dunia baru. Kasih itu berlaku. Saudara, puji Tuhan. Ya, bab itu Petrus berkata, yang terutama menghadapi kesudahan akhir zaman ini, kasihlah seorang akan yang lain, kasih itu bisa menutupi dosa. Puji Tuhan. Dan ini harus kita pelihara, kasih persaudaraan. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1, ayat 22, 23, 24, saudaraku ya. Bagaimana kasih persaudaraan bisa kita amalkan? Kesucian. Ya, kesucian. Kalau kita mentaati firman Tuhan sehingga kita bisa mencapai kesucian, kekudusan, kita bisa mengamalkan kasih, saudara, kasih persaudaraan itu. Jadi tidak lepas, saudaraku, unsur akhir zaman ini, kekudusan gereja Tuhan dipertanyakan. Apakah hidup di dalam kesucian? Karena kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan
kalau kita itu hidup di dalam kesucian, dalam ketaatan firman Tuhan. Itu firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22, 23, 24. Artinya kamu tuh menyucikan diri dan kau mentaati kebenaran sehingga kau bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Ibrani pasal 13. Kita baca ayat 2 sekarang. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Wah, ini saudaraku, ya luar biasa. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Orang itu manusia, saudaraku. Ya, bukan malaikat, orang. Orang mungkin yang memusuhi saudara, mungkin yang tidak simpati pada saudara, bahkan mungkin ada orang yang hina. Ya. Tetapi Paulus katakan, atau penulis Ibrani mengatakan, tanpa kita sadar, kita itu sudah melayani malaikat, menjamu malaikat. Nah, di dalam Matius pasal 25, perikop yang terakhir, saudara baca itu, dalam menantikan kedatangan Tuhan itu, dalam Matius 25 ini ada 3 hal. Kita harus penuh Roh Kudus seperti 10 anak darah, kita harus menjalankan talenta kita, melayani Tuhan seperti perumpamaan talenta itu, tetapi perikop terakhir Tuhan berkata, bukan hanya itu, kita harus mempraktekkan kasih. Tuhan berkata, waktu dibagi 2 manusia akhir zaman itu, saudara. Satu di kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Dan Tuhan berkata kepada kelompok domba, masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu yang disediakan bagi engkau. Karena apa? Waktu aku lapar, kau memberi aku makan. Waktu aku haus, aku memberi kau minum. Waktu aku dalam penjara, dalam rumah sakit, kamu mengunjungi aku. Dan seterusnya. Ini kelompok domba ini tanya, Tuhan, kapan kami memberi makan Tuhan? Kapan saya memberi minum Tuhan? Kapan Tuhan sakit saya tengok? Tuhan berkata, kamu tidak tahu. Apa yang kamu perbuat kepada orang yang hina ini, itulah perbuatanmu kepadaku. Nah, saudara, dalam Ibrani 13 ayat 2 ini mengingatkan kita. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Orang apa? Orang baik, orang jahat, orang Kristen atau non-Kristen, saudara-saudara. Orang. Tapi dengan perbuatan itu kita sebetulnya sudah menyambut malaikat. Artinya, apa yang kita lakukan itu, Tuhan klaim sebagai perbuatannya kepadanya. Oh, puji Tuhan, saudara. Ya, jadi mari kita mau praktekkan kasih persaudaraan ini dengan cara apa? Memberi tumpangan. Tumpangan ini bisa berarti sudah memberi penginapan, tetapi terutama hati saudara. Hati saudara lapang menerima kehadiran orang-orang yang mungkin saudara tidak begitu simpati, tapi sudah memberi tumpangan. Dengan menyambut itu, saudara menyambut malaikat. Saudara, kalau saya bicara tentang ini, kasih tentu makin panjang, makin lebar. Tetapi intinya, menghadapi orang-orang akhir zaman di mana orang mengasihi diri sendiri, bukan berarti orang Kristen harus seperti itu. Umumnya begitu, ya sudah, bukan. Kita harus mempunyai kelainan, kita harus mempunyai perbedaan. Kalau orang dunia mengasihi diri sendiri, mari kita anak-anak Tuhan, mengasihi seorang dengan yang lain, saling mengasihi. Mari kita berdoa supaya kasih Tuhan itu dilimpahkan dalam hidup. Yang kedua, saudara, tadi Paulus katakan pada akhir zaman timbul masa yang sukar karena apa? Karena orang mengasihi diri dan menjadi hamba uang. Dan ini bergandengan, saudara. Karena menjadi hamba uang itu sehingga sukar mengasihi orang lain. Semua diukur dengan uang. Kalau tidak ada keuntungan, ya tidak ada.
saudara. Sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan, hamba uang. Ibrani 13 ini saya akan teruskan, saudaraku, ayat yang kelima, ya. Ibrani pasal 13 ini, ayat yang kelima berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini nasihat yang ada kaitannya dengan Ibrani 13 ini. Satu perikop. Di atas dikatakan pelihara kasih persaudaraan. Selanjutnya dikatakan jangan menjadi hamba uang. Jangan kamu perhitungkan semuanya dengan uang. Tetapi mari kita akan belajar mencukupkan diri dengan yang ada pada kita. Berpada dengan apa yang ada. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 dikatakan, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, tetapi kamu harus belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Mencukupkan diri, artinya berpada dengan apa yang ada. Saudara, di hari-hari yang terakhir ini, di samping kesukaran bertambah, tetapi gaya hidup manusia dewasa ini luar biasa. Semua diukur dengan uang. Ya, kalau orang bekerja mencari uang itu wajar, tetapi sekarang segala sesuatunya diukur dengan uang. Pedagang-pedagang mencari keuntungan. Kalau orang jual 5.000 dijual 6.000 itu wajar. Atau 5.000 dijual 7.000 karena ongkos kirim banyak, itu wajar. Tetapi dewasa ini, saudara, orang mencari keuntungan itu bukan saja tamak tetapi jahat. Saudara-saudara, saudara mungkin di tempat lain tidak terjadi, tetapi di Jawa Tengah atau di daerah Gerobokan Semarang, saudara, itu semangka itu bisa dibuat merah bukan karena alami, tetapi disuntik dengan sumba, kasih obat gula supaya merah, manis, saudara, dan lain-lain. Dan kalau sudah membaca, saudaraku, melihat pisang itu kelihatannya padahal itu karbitan. Tidak hanya itu, saudara, tetapi ada unsur-unsur kimia lain yang dimasukkan di situ. Sehingga kalau saudara mungkin pernah melihat itu, ya, makanan itu sudah ada unsur-unsur kejahatan. Formalin misalnya, saudaraku. Orang mencari keuntungan, saudaraku. Apa itu? Faktor uang. Sebab itu dikatakan di dalam 1 Timotius 6, ayat yang ke-9 dan 10, dikatakan akar kejahatan itu uang. Cinta akan uang itu. Sebab itu tamak akan uang atau hamba uang itu menjadi unsur akhir zaman. Dan inilah yang digenapi sekarang, saudara. Ya, kesukaran bertambah karena unsur orang menjadi hamba uang. Ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kamu jangan menjadi hamba uang. Uang itu mamon. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan, mamon itu dewa. Ya, dan dewa akhir zaman itu mamon. Itu yang membuat mata orang gelap tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus itu karena itu. Ya, sebab itu Paulus katakan jangan jadi hamba uang, ya, jadi berpada dengan apa yang ada. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, sekarang saudara merasa atau belum merasa atau tidak merasa. Tetapi kalau saudara jujur, faktor uang dewasa ini terasa. Pendapatan mulai kurang. Banyak karyawan, banyak pegawai yang mengalami pengurangan gaji pendapatan. Kalau hanya dikurangi masih mending. Di PHK, saudara, hilang pekerjaannya hilang. Kan berarti pendapatan saudara mulai kurang. Lantas apa, saudara? Ya, dalam Bible Study yang lalu saya mengajarkan
mari kita belajar bersyukur untuk berkat yang sedikit, berkat yang kecil. Jangan kita anggap, apa ini artinya? Seperti Andreas menganggap 5 roti 2 ikan itu apa ini artinya untuk keperluan sebesar ini, untuk memberi makan orang lain. Betul memang, saudara. Tetapi sikap itu bukan harus begitu. Tetapi mari Tuhan Yesus mengajar kita untuk bersyukur untuk berkat yang kecil. Jadi gaji saudara yang tadinya mungkin 5-6 juta, sekarang cuma terima 3 juta. Jangan saya berkata, ini apa artinya? Jangan. Mari kita bersyukur. Berpada dengan apa yang ada. Padakan dengan yang ada itu. Artinya apa? Keperluan-keperluan kita yang tidak primer, tidak harus kita belajar apa yang ada. Paulus memberikan batasan dalam surat Timotius yang keempat ayat 8. Kalau kita ada makan, pakaian, cukup, saudara. Filipus menanggapi firman Tuhan dikatakan, bos, di mana kita bisa memberi makan orang sebanyak ini? Wah, Filipus pikirannya langsung uang 200 dinar enggak cukup Tuhan. Walaupun orang sedikit. Wah, kita enggak mungkin, enggak cukup. Nah, tetapi saudara, Tuhan berkata, belajar kita mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Ya, kalau kita ada makan, ada pakai, itu cukup. Nah, kalau orang bisa merasa cukup, puas, saudara. Dia tidak akan gerangsang, tidak akan ngongsol dan sebagainya. Cukup. Nah, puji Tuhan. Ya, itu pengajaran firman Tuhan di dalam kita menyikapi, menghadapi masa yang sukar ini. Kita adaptasi dengan hal itu. Kesukaran bertambah-tambah, tapi kalau kita hidup dengan kasih, kemudian kita belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Jangan diukur dengan uang. Berapa waktu yang lalu saya menyiapkan firman Tuhan. Jangan menghitung berkat itu dengan uang. Tetapi hitunglah satu persatu. Waktu saudara bangun, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menghirup oksigen tanpa saudara membayar. Itu berkat Tuhan. Mungkin sudah tanpa sadar. Oksigen yang kita hirup itu berapa ratus ribu harganya. Saudara bayangkan orang di rumah sakit itu. Untuk bayar oksigen saja itu, wah itu mungkin bisa ratusan ribu bahkan juta. Ventilator itu loh saudara, itu. Tetapi saudara tanpa menggunakan ventilator bisa menghidup udara waktu bangun. Wah segar, bisa melihat cahaya mentari yang cerah, bisa mendengar suara burung berkicau, bisa melihat bunga-bunga yang berwarna-warni. Wah, itu berkat Tuhan. Ya. Jangan itu, wah belum dapat uang hari ini. Hitung berkatmu satu persatu. Hitung berkatmu, jangan pandang uang. Saudara, tetapi apa yang Tuhan berikan, kita bisa bersyukur. Oh puji Tuhan, itu nasihat Ibrani pasal 13 ayat 5. Saya baca ulang ya saudara ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada kelanjutannya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ini jaminannya, saudara. Kalau saudara tidak cinta uang atau tidak menjadi hamba uang, dan saudara bisa hidup, belajar mencukupkan diri, seperti Rasul Paulus dalam Filipi 4:13 itu, saudara. Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan kamu. Firman Tuhan pada waktu yang lalu saya katakan, Allah yang memanggil kita itu setia. Setia sehingga tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita, dan waktu kita dicobai Tuhan memberikan jalan keluar. Itu bentuk kesetiaan Tuhan. Dia berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan, sekali-kali tidak meninggalkan. Ini berarti tidak membiarkan saudara akan keleleran,
tidak membiarkan ada kekurangan. Dalam kitab Zabur atau Mazmur dikatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah tua, belum pernah aku melihat orang yang mencari Tuhan itu ditinggalkan. Atau bahkan anak cucunya meminta sedekah. Oh, tidak pernah. Karena Allah berjanji, dan Allah itu setia dengan janjinya. Dia itu setia dan benar. Dia setia dengan janjinya. Dia tidak pernah menyangkal firman-Nya. Kalau dia berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan, oh saudara, Yesaya berkata, ada seorang ibu mungkin bisa lupa memelihara bayinya, tetapi Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah meninggalkan. Oh puji Tuhan, saudara. Ya, sehingga kita simpulkan, saudaraku dikatakan di sini, sebab itu dengan yakin dapat berkata, kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kita kemudian bisa menyimpulkan, Tuhan penolongku, aku tidak takut. Tidak takut apa? Keadaan akhir zaman. Kesukaran bertambah-tambah, mungkin kesehatan terancam ini dengan adanya virus corona ini, dan soal ekonomi, perdagangan mulai merosot dan sebagainya, penghasilan mulai menurun. Tidak apa-apa, saudara. Tetapi kalau kita ingat, Tuhan itu penolongku. Dia berjanji tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Maka kita tidak perlu takut apapun yang terjadi. Dalam Mazmur 46, saudara, Mazmur 46, Raja Daud berkata, Tuhan itu penolong besar dalam kesukaran. Sebab itu aku tidak takut. Walaupun bumi berguncang, bertukar tempatnya sekalipun, laut bergelora berbuih, aku tidak akan takut. Karena Tuhanlah penolong besar dalam segala kesukaran kita. Oh puji Tuhan, saudaraku. Jadi apa yang akan kita lakukan di hari-hari ini? Kita menghadapi hari akhir, zaman akhir, yang mau tidak mau kita alami, saudara. Tidak mungkin kita menghindar, tidak mungkin kita mengelak, kita akan bertemu. Menghindar pasti ketemu lagi, tetapi kalau kita menghadapi dengan tenang. Tadi pagi saya membaca firman Tuhan dalam kitab Habakuk pasal 3 dikatakan, Habakuk melihat kesukaran bertambah-tambah, melihat perbantahan, melihat pertikaian, kekejaman. Tetapi dia dalam satu ayat dalam Habakuk 3 itu dikatakan, aku menantikan hari-hari kesusahan dengan tenang. Dengan tenang aku menghadapinya. Ya, tenang. Petrus berkata, jadi tenang. Jangan ngongso ngoyo, tenang saja. Walaupun bumi bertukar tempatnya, tenang. Saudara. Bahkan secara ekstrim Habakuk berkata, sekalipun pokok ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, buahnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, bahkan kambing, domba, lembu diambil dari kandang. Dia bilang apa? Aku tetap bersukacita, bersyukur. Tuhan ada kekuatanku. Oh puji Tuhan, saudara. Tidak seorang pun bisa menghindar. Dan tidak hanya saudara menghadapi kesukaran, semua orang. Sebab itu mari kita anak-anak Tuhan menunjukkan keberbedaan kita dengan mereka. Kalau orang dunia panik, orang dunia gelisah, orang dunia putus asa, stres, mari kita anak Tuhan tenang. Jadilah tenang dan berdoa. Dan Daud berkata, hanya dekat dengan Tuhan, aku tenang, daripadanya datang keselamatanku. Oh puji Tuhan, saudara. Tadi paduan suara atau
pujian di depan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut. Saudara, Daud itu mempunyai keyakinan Tuhan itu gembalaku. Aku tidak kekurangan. Aku dibaringkan di padang rumput hijau dan dibawa ke air yang tenang. Apa hanya itu? Tidak kok saudara. Dia katakan aku sering dan selalu berjalan di lembah kelam. Artinya apa? Daud itu tidak selalu berbaring di padang rumput hijau terus, tidak saudara. Dia juga sewaktu atau seringkali berjalan di dalam lembah kekelaman, di bayang-bayang maut. Artinya bahaya mengancam. Tetapi aku tidak takut. Sebab Immanuel, Tuhan beserta dengan gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Oh puji Tuhan. Saudara, inilah nyanyian pujian yang indah. Sekalipun aku berjalan di lembah kelam, aku tidak takut. Mari saudara, kita akan menyanyikan pujian ini seperti yang dinyanyikan oleh grup kur tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun aku jalan lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya rahmat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saudara, bukan mungkin, tetapi saudara berada di lembah-lembah kelam, di tempat-tempat yang tidak nyaman bagi saudara. Tapi jangan takut. Kalau Tuhan beserta saudara, semua saudara dapat atasi. Gadanya tongkat yang menghibur kita. Mari kita menyanyikan pujian bersama-sama. Kita berdiri dan kita akan persembahkan pujian kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan,
kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah. Mari kita berdoa sementara musik akan mengalun. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, pada hari ini kami mendengar firman-Mu yang menyatakan suatu fakta, kenyataan yang kami hadapi, tidak dapat kami hindari, yaitu suatu masa kesukaran yang terjadi. Di hari-hari yang terakhir, bahkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini Tuhan, kami melihat kesukaran bertambah-tambah, baik dalam faktor ekonomi, sandang pangan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan. Oh Tuhan, kami berada satu masa yang demikian rupa, bagaikan di padang gurun yang gersang. Tetapi kami mengucap syukur, firman-Mu memberikan kami kekuatan menghadapi masa yang sukar ini. Berikan kami hati yang tenang Tuhan, tidak merasa gelisah, tidak gentar, tidak panik, tapi ajar kami mempunyai hati yang tenang. Dan Daud hamba-Mu berkata, hanya dekat dengan Engkau kami tenang. Sekalipun hidupnya dihantui dengan berbagai-bagai bahaya, singa, beruang, Goliat, bahkan Raja Saul, tetapi dekat dengan Engkau, dia merasa tenang. Tuhan, kami membutuhkan ketenangan saat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, berikan mereka ketenangan menghadapi kesukaran. Mungkin faktor ekonomi, mungkin pendapatan mereka berkurang, mungkin pekerjaan mereka hilang, bahkan mungkin kesehatan mereka merosot. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau memberikan hati yang gembira, tetap sukacita. Terlebih daripada itu Tuhan, di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah orang egois dan sebagainya, Tuhan ajar kami jemaat-Mu untuk hidup di dalam kasih persaudaraan. Sebab itu sucikan, kuduskan kami, supaya kami dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk saling mengampuni seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dan lepaskanlah kami daripada cinta akan uang. Lepaskan kami Tuhan dari menjadi hamba uang, sehingga kami dapat mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Tuhan, terima kasih karena selama ini Tuhan mencukupi keperluan kami, makan, pakaian, kesehatan. Ajar kami untuk bersyukur senantiasa. Tuhan, sehingga kami dapat dengan yakin berseru, Tuhan, Engkaulah penolongku. Kami tidak akan takut, Engkaulah kuatku dan terang keselamatanku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi gunung batu perlindungan kami, kota benteng yang teguh, pagar tembok bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan, tanamkan firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu semua, dan Engkau memberkati mereka Tuhan. Segala puji bagi Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita masih dapat beribadah sekalipun masih dengan online ya saudaraku. Walaupun sebagian saudara kita bisa hadiri dalam ruang gereja, dan kita mau bersyukur karena pemerintah sudah mulai membuka kesempatan, gereja-gereja sudah mulai diberi kesempatan untuk membuka pintunya. Tetapi kalau saudara melihat kenyataan, saudaraku, itu dibalikkan kepada tanggung jawab kita. Karena saudara melihat kenyataan, virus corona ini belum reda, saudara.
khususnya kita di Semarang. Semarang masih zona merah, saudaraku. Kita belum bisa mempraktekkan membuka pintu gereja dengan risiko-risiko yang diatur di dalam protokol kesehatan. Sebab itu, saya harap saudara masih sabar. Mungkin kita belum bisa membuka pintu gereja dalam bulan ini. Semoga bulan depan kita sudah bisa mulai. Namun, kami ingatkan saudara, tetap menjaga protokol kesehatan ini. Jagalah kondisi saudara, kesehatan saudara, kemudian taati aturan pemerintah, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga kerumunan, dan saudara pelihara kesehatan dengan menu makanan yang sehat, bergizi, supaya saudara sehat. Sebab kalau saudara tidak sehat, juga tidak dibenarkan saudara datang di dalam perkumpulan. Itu aturan itu, saudara. Sebab itu, mari kita doakan pemerintah supaya protokol kesehatan yang diberlakukan dan memberi kesempatan untuk gereja Tuhan mulai hidup kembali, ini betul-betul dapat terlaksana dengan segala baik. Dan kita doakan bangsa kita, khususnya jemaat di Semarang, doakan kota Semarang, jemaat yang di Purwodadi, doakan Kabupaten Gerobokan, dan dimanapun saudara berada, doakan pemerintah, saudara dari Bupati, Wali Kota, sampai Lurah, Camat, RW, RT kita doakan. Puji Tuhan, selanjutnya saudara, dalam minggu-minggu ini kita masih ibadah online, saudara saya harap saudara bisa mengikuti, nanti akan selalu dikirim link untuk ibadah itu, saudara mengikuti dengan setia. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan Tuhan memberkati persembahan-persembahan saudara, seperti yang selalu saya ingatkan, mari kita pegang, Tuhan mengatur seperti dalam 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Selanjutnya mari kita akhiri ibadah kita akan menyanyi satu pujian, tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus Tuhan. Tidak ada pertolongan kecuali dengan Engkau. Haleluya. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tak pertolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal serta. Katakan Tuhan tinggal. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tak pertolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, kerinduan kami. Tinggal serta dengan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kalau Engkau beserta kami tidak takut. Dan keadaan dunia sudah mendekati malam, sudah hampir gelap Tuhan. Bab itu jangan Engkau tinggalkan kami. Kejahatan makin bertambah-tambah. Sebab itu tinggal serta kami ya Tuhan. Serta dengan seluruh jemaat-Mu. Lindungi mereka. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau naikkan doa syafaat kami untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami. Kiranya Tuhan Engkau belas kasihan kepada negara kami Indonesia, bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk bangsa ini. Hanya berkat-Mu yang bisa membuat mereka sejahtera. Berikan berkat kesehatan,
perlindungan dan pemeliharaan. Terutama di dalam era COVID-19 ini. Tuhan lindungi bangsa ini, lindungi masyarakat kami, baik yang di kota, di desa, dan di pedalaman. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat, daerah, lokal, kabupaten, kota, sampai tingkat kecamatan, kelurahan. Tuhan berkati, Tuhan, usaha pemerintah dewasa ini untuk ingin menerapkan new corona normal, Tuhan, yaitu kebiasaan hidup yang baru, Tuhan, dengan menjaga jarak dan sebagainya. Tuhan berkati, Tuhan. Kami masih menghadapi virus corona ini di berbagai daerah tempat masih berkembang. Tuhan kasih masih banyak yang ada di zona merah, beberapa kuning, belum mencapai zona hijau. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang campur tangan. Kami percaya hanya Tuhan yang dapat menghentikan. Seperti yang tersurat, kalau bukan Tuhan yang menjaga negeri, sia-sia semua diusahakan oleh penunggunya. Sebab itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk bangsa kami, untuk negara kami, untuk pemerintah kami. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan lokal. Tuhan memberkati. Sekarang Bapa, kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat masing-masing. Kiranya berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Berkati pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh mengalami berkat rohani, berkat jasmani, sehat jiwa dan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang.